Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah bedah saham perbankan The Big Four ya, BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Kita udah bedah ya gimana kinerja bisnisnya antara mereka berempat. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih masa depan dari 4 perbankan besar BUMN, teman-teman ya. BBRI, BMRI, BBNI, dan juga BRIS. Kita bakalan bahas gimana masa depan dari 4 perbankan besar BUMN ini. Ya, dimana 4 perbankan besar ini belakangan sahamnya ini ngalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nge-hold saham-saham ini, kalian mungkin mulai bimbang nih ya, gimana nih masa depan dari 4 perbankan besar BUMN ini. Ya, nah di video ini kita bakalan bahas gimana masa depannya, ya, apakah penurunan harga yang cukup dalam ini adalah satu peringatan untuk kita keluar dari saham perbankan besar BUMN, atau justru malah jadi kesempatan untuk kita beli 4 saham perbankan ini di harga bawah dan kita hold untuk jangka panjang untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi pegang 4 saham perbankan ini atau lagi mempertimbangkan untuk beli, tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa dapat gambaran gimana masa depan dari 4 perbankan ini. Ya, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas ya gimana sih masa depan dari 4 perbankan The Big Four BUMN ya. Jadi kalau selama ini kita kenalnya itu perbankan The Big Four itu BCA, BRI, Mandiri, BNI ya. Kali ini gue mau memperkenalkan Big Four BUMN ya, BRI, Mandiri, BNI, sama BSI, BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS ya. Nah, kita bakalan bahas nih gimana masa depan dari 4 saham ini, dimana beberapa bulan terakhir ya 4 saham ini ngalami penurunan yang cukup dalam bisa dibilang, dan sampai sekarang belum naik-naik. Nah, ini investor mungkin bertanya-tanya nih, kapan naiknya? Ya. Nah, di sini kita bakalan bahas masa depan jangka panjang dari 4 saham perbankan besar ini. Nah, pertama-tama gue mau menyoroti dulu untuk dividen dari 3 perbankan besar BUMN dulu ya, untuk BBRI, BMRI, sama BBNI. Ya, kita bahas dulu nih dividen dari 3 bank ini, dimana 3 bank ini dari beberapa tahun terakhir itu dividen payout ratio dan dividen yieldnya itu naik terus, teman-teman. Ya, pertanyaannya adalah apakah 3 bank ini masih bisa bagi dividen yang gede? Menurut gua jawabannya masih bisa, dan bukan nggak mungkin kedepannya akan naik. Ya, masih possible untuk naik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk BRI dividen payout rasionya 86%. Ya, jadi dia dari laba yang dia cetak itu sekitaran 85 sampai 86% sampai 90%-an itu jadi dividen untuk investornya. Dan bahkan BRI ini rencana untuk naikin lagi payout rasionya jadi 92%. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Kalau DPR-nya sampai 92%, dividen yield-nya ya kalau sekarang itu diperkirakan sekitaran 9,5%, bukan nggak mungkin kalau DPR-nya naik lagi, yield-nya bisa sampai 10%. Ya. Jadi BRI dividen yield-nya sekitaran 9,5 sampai 10%, Bank Mandiri dividen payout rasionya 78%. Ini gede juga teman-teman ya. Di tahun-tahun sebelumnya ya, 2-3 tahun sebelumnya Mandiri itu dividen payout rasionya cuma 60%, tapi dinaikin nih tahun lalu jadi 78%. Ya, dividen yield-nya itu 10%. Ya, dengan dividen payout rasio 78%, Bank Mandiri bisa generate dividen itu 10% yield. Ya. Dan untuk Bank BNI, BBNI itu dividen payout rasionya 65%. Dari beberapa tahun terakhir, untuk Bank BNI itu juga naik terus, teman-teman. Ya, jadi dulu tuh sekitaran 30-40%, terus naik lagi jadi 50%, terus naik lagi jadi 65%. Ya, dan untuk Bank BNI itu dividen yield-nya 9,5%. Ya, jadi BRI sama BNI di sekitaran 9,5%, Bank Mandiri di sekitaran 10%. Ya, dan dari beberapa tahun terakhir, 3 bank ini dividennya naik terus. Gitu ya. Nah, menurut gua ke depannya 3 bank ini itu masih bisa naik lagi dividen payout rasionya dan dividen yield-nya. Ya, dan menurut gua masih cukup oke asalkan DPR-nya itu di bawah 100%. Gitu ya. Artinya mereka seenggaknya masih nyisihin sebagian kecil labanya untuk jadi return earnings, laba ditahan. Untuk nantinya laba ditahan ini dipakai untuk antara ngembangin bisnis atau buyback saham. Gitu ya. Jadi seenggaknya mereka itu masih nyisihin sebagian kecil dari labanya. Menurut gue, asalkan masih di bawah 100%, masih di bawah 95% lah ya, itu masih bagus. Masih ada sisa laba yang ditahan untuk pengembangan bisnis. Ya,
Nah, yield-nya ini udah cukup besar, teman-teman. Nah, tapi kita bakalan bahas ya, kenapa tadi gue bilang yield-nya itu masih bisa naik. Jadi gini, teman-teman, ya, BRI Mandiri sama BNI ini kan di bawahnya Danantara. Dan Danantara itu masih menargetkan setoran modal yang besar dari 3 BUMN ini. Ya, sebenarnya dari semua BUMN, tapi terutama 3 bank besar ini. Karena 3 bank besar ini, BRI Mandiri, BNI, itu adalah mesin uang utamanya Danantara. Gitu ya. Jadi Danantara ini masih menargetkan setoran modal yang besar dari dividen BUMN, ya. Dan 3 bank ini sebagai penyetor dividen paling gede, ya tentunya Danantara masih ngincer dividen yang gede dari 3 bank ini, gitu ya. Jadi dengan kedepannya Danantara ini masih butuh setoran dividen yang gede untuk nantinya dipakai untuk investasi di pertumbuhan ekonomi, ya. BRI Mandiri, BNI ini kedepannya untuk beberapa tahun ke depan itu dividennya masih akan gede. Dan nggak heran ya nanti ya kalau misalnya dividen payout rasionya itu masih bisa dinaikkan lagi. Ya tadi dividen payout rasionya BRI udah 86%, udah sampai hampir 90%. Ya bahkan tahun ini planningnya mau sampai 92%. Bank Mandiri udah 78%, Bank BNI 65%, itu udah cukup besar. Tapi kedepannya bukan nggak mungkin masih bisa dinaikkan lagi. Ya mungkin Bank Mandiri misalnya dari 78 mungkin naik jadi 80 atau 85. BNI misalnya dari 65% mungkin naik jadi 75 atau 80, itu bisa aja. Gitu ya. BRI juga mungkin masih bisa naik dari 90 jadi 95%, bisa aja kayak gitu. Ya, karena memang Danantaranya butuh modal besar. Nah, tapi selain kayak gitu, selain Danantara masih butuh setoran modal yang besar, kenapa BRI Mandiri, BNI ini dividennya kemungkinan masih akan gede dan bukan nggak mungkin masih akan bertumbuh? Itu karena gini, teman-teman. Jadi BRI Mandiri sama BNI itu kan masih pegang Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau teman-teman beberapa bulan yang lalu dengar berita tentang spin-off Bank Syariah Indonesia dari 3 bank besar BUMN, Mandiri, BRI, BNI, ya, hasil akhirnya itu adalah mereka itu sebenarnya nggak jadi spin-off, teman-teman. Tapi Danantara Indonesia itu ngambil satu saham, namanya itu saham Dwi Warna, untuk kemudian Danantara itu jadi pengendalinya BRIS atau BSI. Tapi Mandiri, BRI, BNI itu tetap jadi pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia. BRI tetap pegang 15%, Bank Mandiri pegang 51%, BNI pegang 23%. Jadi 3 bank besar BUMN raksasa itu masih jadi pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia. Bedanya mereka udah bukan lagi jadi pengendali. Pengendalinya itu adalah Danantara. Nah, gue punya prediksi ya teman-teman ya. Prediksi gue tuh kayak gini. Ya, prediksi gue itu Danantara akan minta BRIS atau BSI, kan Danantara udah jadi pengendali BRIS nih. Danantara itu akan minta BRIS untuk memperbesar dividen payout rasionya. Yang mana selama ini BRIS itu dividen payout rasionya kecil banget, cuma 15%. Ya karena mayoritas dari labanya itu dipakai untuk ekspansi lagi, untuk ngembangin digital banking, untuk ekspansi bisnis dan lain sebagainya. Ya, jadi dividen payout rasionya BRIS itu selama ini itu kecil, cuma sekitaran 15-25%, karena memang fokusnya adalah ke pertumbuhan. Nah, kedepannya gue ngeliat Danantara ini bisa jadi minta BRIS ini untuk memperbesar dividen payout rasio, ya mungkin dari 15% jadi 25%, 30% atau 40%, gitu ya, supaya 3 bank besar BUMN, BRI Mandiri, BNI, itu dapat cash flow yang lebih besar dari dividennya Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan kayak gitu, itu bisa ngebantu kesehatan cash flow dari BRI Mandiri, BNI, untuk kemudian dengan cash flow-nya itu makin sehat, cash flow-nya makin besar, mereka bisa mempertahankan dividen yang bisa mereka bagiin ke Danantara. Ya, jadi itu kalau menurut gue ya, itu adalah strategi Danantara supaya 3 bank besar BUMN ini tetap bisa kasih dividen yang gede ke mereka. Gitu ya, itu prediksi gue seperti itu. Tentu bisa salah teman-teman ya, bisa benar bisa salah. Ya tapi prediksi gue kayak gitu, karena memang Danantara ini gue ngeliat menargetkan dividen yang gede banget nih dari BUMN, terutama bank besar, karena bank besar ini yang mesin uangnya si Danantara. Gitu ya, jadi dengan dia jadi pengendali BRIS nih sekarang, ya mungkin dia tetap akan minta BRIS ini bertumbuh, ya. Tapi prediksi gue adalah dividen payout rasionya BRIS, ya ketika nanti dia bagi dividen di bulan Juli kalau nggak salah ya. BRIS itu bagi dividen setahu gue di bulan Juli. Dividen payout rasionya si BRIS ini bisa jadi diminta untuk diperbesar. Selama ini 15-25%, ya. Teman-teman jangan kaget kalau ke depannya itu bisa naik jadi mungkin 30%, 35%, 40%, 45%. Itu sangat possible, teman-teman. Ya, supaya ngebantuin cash flow dari Mandiri, BRI, BNI. Supaya dengan si 3 bank besar BUMN ini cash flow-nya makin besar, dia bisa
setor dividen yang lebih gede ke Danantara. Logikanya kayak gitu teman-teman ya. Itu prediksi gue pribadi. Ya, nah tapi gini teman-teman. Meskipun BRI, Mandiri, BNI itu dia bagi dividen dengan payout ratio yang naik gitu ya. Belakangan ini tuh dia kan naik terus tuh payout rasionya. Ya, BRIS juga berpotensi untuk naik. Nah, tapi menurut gua kayak gini teman-teman. BBRI, BMRI, BBNI dan BRIS meskipun payout rasionya itu bisa naik lagi, tapi mereka tetap punya potensi growth teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang mencari growth, mencari potensi growth ya, teman-teman gak usah terlalu khawatir sama potensi growth-nya. Karena gini, BRI, Mandiri, BNI, sama BSI itu masih punya capital adequacy ratio yang besar. Jadi tingkat capital adequacy ratio atau CAR-nya itu masih besar. Artinya cadangan modal yang mereka punya itu masih cukup besar. Ya, cadangan modal yang bisa dipakai untuk yang pertama itu mengcover kredit yang berpotensi beresiko gagal bayar. Yang kedua, cadangan modal ini bisa juga dipakai untuk capex, untuk ekspansi. Mungkin untuk nambah cabang, atau mungkin ngembangin digital banking, layanan perbankan digitalnya makin banyak, dan itu bisa jadi potensi pendapatan yang semakin besar, gitu ya. Dan strategi-strategi lain yang bisa untuk ekspansi bisnis. Ya, bisa juga untuk bagi dividen, bisa juga untuk buyback. Ya, jadi dengan cadangan modalnya masih besar, gue ngelihat potensi capex untuk ekspansi itu tetap masih besar, meskipun ya mereka bagi dividen dengan payout ratio yang lebih besar. Ya, jadi dengan cadangan modalnya masih besar, meskipun dividennya juga makin lama makin besar, tapi masih ada uang, masih ada budget untuk capex, untuk ekspansi. Gitu ya. Jadi tetap punya potensi growth, teman-teman. Ya, nah selain itu tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya dan ekonomi syariah Indonesia itu tentunya akan mendorong pertumbuhan bisnis dari BRI, Mandiri, BNI dan juga BSI. Ya, jadi dalam jangka panjang 4 bank BUMN ini ya bisnisnya itu akan terdorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi syariah Indonesia. Ya, jadi dalam jangka panjang teman-teman ya itu masih punya potensi pertumbuhan. Ya, dalam jangka pendek tentunya masih bisa naik turun ya. Penyebabnya macam-macam ya kenapa laba perbankan itu bisa naik turun. Yang pertama karena pencadangannya naik, yang kedua beban operasional naik, yang ketiga bisa jadi beban bunganya naik gitu ya. Macam-macam. Ya, tapi dalam jangka panjang nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya, dengan ekonomi Indonesia masih terus bertumbuh dan ekonomi syariah juga masih terus bertumbuh. Ya, tentunya bisnis dari BRI, Mandiri, BNI, dan BSI juga itu masih akan pertumbuhannya itu masih akan terdorong sama pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi tentunya dalam jangka panjang mereka masih bisa generate pendapatan dan laba yang semakin besar. Gitu ya. Dan selain dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya digital banking dari 4 perbankan ini, ya itu juga akan membantu pertumbuhan. Dimana logikanya kayak gini teman-teman. Kalau ada digital banking, artinya nasabah itu nggak usah lagi ke kantor cabang untuk buka rekening, untuk transaksi, untuk top up, gitu ya, untuk ngambil pinjaman, nggak perlu lagi ke kantor cabang. Jadi nasabah itu semakin gampang untuk akses layanan keuangan dari perbankan ini. Ya, dari 4 perbankan ini. Jadi nasabah itu dengan dia lebih gampang aksesnya, lebih cepat juga aksesnya, itu bisa ngebantu nasabah untuk semakin cepat bikin rekening. Dan itu membantu pertumbuhan dana simpanan, teman-teman. Nah, kalau dana simpanannya bertumbuh, ya pinjamannya pun juga bisa bertumbuh. Ya, karena kan dana simpanan itu nantinya dipakai untuk kasih kredit. Nah, kalau dana simpanannya bertumbuh, ya pinjaman bisa bertumbuh, kreditnya bertumbuh, pembiayaannya bertumbuh. Gitu ya. Dan kalau misalnya digital banking itu dikembangin terus, layanan keuangannya makin lama makin banyak, artinya apa? Artinya akan semakin banyak transaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau transaksi itu semakin banyak terjadi, ya tentunya pendapatan fee transaksi ya itu juga akan meningkat. Ya, jadi digital banking ini juga akan jadi katalis pertumbuhan 4 bank ini untuk jangka panjang. Ya, jadi gini teman-teman ya, BBRI, BMRI, BBNI itu memang dividen payout rasionya naik terus karena Danantara memang masih butuh setoran modal dan bukan nggak mungkin payout rasionya itu masih akan tinggi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi teman-teman antisipasi nih, payout rasio dividennya BBRI, BBNI, sama BMRI itu masih akan gede ke depannya karena memang Danantara masih menargetkan setoran modal dari dividen itu gede untuk nantinya dipakai untuk investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, nah tapi dengan adanya 3 katalis pertumbuhan ini, mulai dari CAR-nya yang besar, yang artinya capex untuk ekspansi itu masih ada, ya.
terus juga didorong sama pertumbuhan ekonomi, didorong juga sama digital banking, ya ada Brimo, Livin, Wonder, Bion, ya. Menurut gua BBRI, BMRI, BBNI sama BRIS ini masih ada potensi growth, terutama untuk jangka panjang. Untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ini potensi growth-nya masih bagus. Gitu ya. Nah, cuman bisa jadi naik turun teman-teman ya, bisa aja naik turun. Jadi teman-teman tetap harus antisipasi. Meskipun jangka panjang masih bisa bertumbuh, dalam jangka pendek labanya masih ada potensi untuk bisa ada naik turunnya. Ya mungkin karena pencadangannya makin banyak gitu ya, ada pencadangan yang meningkat ya, atau mungkin beban operasionalnya bisa naik, itu possible teman-teman. Atau beban bunganya naik gitu ya. Kan bisa aja nih beberapa tahun ke depan suku bunga naik yang membuat beban bunga naik gitu kan. Nah, itu kan bisa aja ya, bisa aja memperlambat pertumbuhan dari labanya gitu kan. Nah, itu kan bisa aja. Jadi tetap teman-teman antisipasi dalam jangka pendek, jangka menengah mungkin masih bisa naik turun labanya, tapi dalam jangka panjang gue sangat optimis 4 perbankan besar BUMN ini potensi pertumbuhan itu masih cukup bagus. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian tentang saham. Cara untuk dapetinnya, teman-teman langsung aja masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Ya, nah teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah benefitnya. Cara joinnya, teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, setelah teman-teman gabung, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian multiple playlist, di situ akan ada playlist-playlist yang isinya itu adalah benefit untuk teman-teman member. Ya, mulai dari stock pick, e-course investasi, ya pelajaran cara pakai AI, deep analysis dari saham-saham, ya terus juga ada tutorial untuk join ke grupnya, dan juga ada artikel khusus member. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Jadi overall ya, dengan kita udah tahu nih ya, masa depan dari 4 perbankan ini, potensi pertumbuhannya masih ada, masih cukup bagus dalam jangka panjang, dan potensi dividen dari saham-saham kayak BBRI, BBNI, BMRI itu masih cukup besar, ya. Dengan saham-sahamnya ini ngalami penurunan yang cukup dalam dari beberapa bulan terakhir, menurut gue ini justru adalah kesempatan yang besar untuk beli 4 bank ini di harga yang murah, harga bawah, dan hold untuk jangka panjang teman-teman ya, minimal 5 tahun, teman-teman bisa hold sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya, mungkin bisa sampai lebih dari itu. Ya, sampai kalian warisin juga, itu juga bisa. Ya. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, harga-harga dari saham-saham ini tuh harga-harga waktu pas trading halt kemarin teman-teman. Ya, jadi teman-teman dikasih kesempatan lagi nih untuk beli saham-saham perbankan besar ini yang kinerjanya bagus. Ya, kalian dikasih kesempatan sekali lagi untuk beli di harga setara dengan trading halt yang terjadi kemarin. Jadi ketika kemarin trading halt kan turun tuh sahamnya. Nah, dikasih lagi sekali lagi kesempatan teman-teman untuk beli saham-saham perbankan ini di harga trading halt. Jadi menurut gua ini adalah kesempatan yang besar dan bisa jadi teman-teman nggak akan ketemu lagi nih untuk kedepannya. Kesempatan yang kayak gini untuk beli 4 saham bank besar ini di harga yang murah, di harga bawah, dan ini kesempatan untuk teman-teman hold jangka panjang. Ya, kalian bisa dapat dividen yang gede setiap tahunnya dari saham-saham ini. Ya, potensi pertumbuhan dari bisnisnya masih ada, dan dengan teman-teman hold jangka panjang, potensi pertumbuhan bisnisnya masih ada. Ya, teman-teman bukan cuma dapat potensi dividen yang gede, tapi kalau bisnisnya bertumbuh, labanya bertumbuh, dalam jangka panjang, harga sahamnya pun ikutan bertumbuh juga. Gitu ya. Jadi ada potensi dividen yang gede, terutama dari BRI Mandiri BNI, plus ada potensi capital gain juga yang menurut gua dalam jangka panjang cukup besar juga. Oke, so itu dia ya. Gimana sih masa depan dari 4 perbankan BUMN, BBRI, BMRI, BBNI, dan juga BRIS? Nah, harapannya dari sini teman-teman bisa dapat ya gambarannya kurang lebih itu seperti apa untuk 4 bank ini untuk kedepannya. Jadi buat teman-teman yang pemegang saham dari 4 bank ini atau baru mau beli 4 saham perbankan ini, ya teman-teman kurang lebih dapat gambaran apa yang teman-teman bisa dapatkan ya. Potensi dividennya seperti apa, potensi capital gain dalam jangka panjang itu seperti apa. Oke?
Nah, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli 4 saham perbankan ini. Jadi keputusan investasi itu 100% di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian ngerasa video ini kasih insight yang banyak buat kalian, teman-teman bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di bagian bawah, supaya bisa support Todopedia untuk kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.